hanya dalam hitungan menit setelah Bapak Ibu mengonsumsi hidangan ajaib ini. Rasa linu dan kaku di lutut akan langsung mereda seketika. Sioliola sendi Anda baru saja disuntik pelumas mahal. Pagi ini saya berjanji membongkar rahasia luar biasa bagaimana sebongkah makanan kampung yang sangat murah meriah bisa menjadi penyelamat utama tulang dan otot di usia senja. Simak penjelasan ini sampai selesai. Karena kekuatan melangkah, Bapak Ibu, ditentukan oleh apa yang kita bahas sekarang. Melalui tayangan video kali ini, Sobat Sehat akan menyaksikan sendiri fakta ilmiah medis. Bagaimana makanan merakyat ini mampu memperpanjang usia kemandirian fisik kita semua tanpa bantuan obat kimia dosis tinggi. Kita tidak perlu lagi merasa cemas akan ancaman kelumpuhan atau ketergantungan pada kursi roda di masa tua, karena alam telah menyediakan obatnya. Mari kita siapkan hati untuk menerima pengetahuan berharga yang akan mengubah total tingkat kenyamanan fisik Bapak Ibu mulai hari ini juga. Sebelum kita pelan-pelan melihat rahasia besar di balik makanan ini, mari kita ambil jeda sejenak untuk menenangkan jiwa dan raga kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan kalimat, "Saya mau sehat bugar," bersama tempe di kolom komentar di bawah sebagai bentuk komitmen, harapan nyata, kesembuhan kita. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya sekarang, agar kita bisa terus berkumpul menjaga kesehatan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Selamat pagi menjelang siang untuk semua Bapak Ibu sesepuh yang saya hormati. Kembali lagi bersama saya Dr. Irfan Ali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Mengapa tubuh kita terutama di usia 60 tahun ke atas sering merasa lemas, kaku, dan gampang lelah saat berjalan? Coba bayangkan sebuah mesin mobil tua yang rantai penggeraknya sudah mulai aus dan berkarat karena kekurangan oli. Berkualitas, sehingga jalannya tersendat dan mengeluarkan suara kasar. Akar masalah dari tubuh lemas dan tulang keropos pada usia lanjut sebenarnya terletak pada penurunan drastis penyerapan kalsium serta penyusutan jaringan otot secara alami. Ketika kepadatan tulang menurun akibat kekurangan bahan baku penguat, maka setiap kali Bapak Ibu melangkah, sendi lutut akan menerima beban tekanan ganda yang memicu rasa nyeri luar biasa. Jika rasa linu ini dibiarkan tanpa nutrisi tepat, maka risiko kemunduran fisik di hari tua akan semakin meningkat tajam. Kondisi penipisan rawan sendi lutut atau pengapuran seringkali membuat para sesepuh merasa takut untuk sekadar berdiri dari posisi duduk. Kurangnya cairan sinovial di dalam tempurung lutut memicu gesekan antar tulang yang menciptakan rasa panas dan nyeri menjalar hingga ke area pinggang. Tanpa asupan gizi pembentuk kolagen yang memadai, sel-sel tulang rawan akan mengalami keausan permanen. Oleh karena itu, kita membutuhkan zat aktif pelumas alami yang bekerja cepat mengatasi radang. Banyak orang tua mengonsumsi suplemen kalsium sintetik dalam jumlah besar, dengan harapan tulang mereka bisa kembali padat secara kilat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kalsium buatan pabrik seringkali sulit diserap oleh sistem pencernaan lansia yang sudah mulai menurun fungsinya. Kalsium yang tidak terserap dengan baik justru akan mengendap di dalam ginjal menjadi batu urin atau menempel pada dinding pembuluh darah jantung yang mengakibatkan kekakuan pembuluh darah arteri. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur untuk meraciknya, mari kita pelajari bagaimana tempe kukus tradisional ini bisa menjadi solusi penyembuh yang sangat luar biasa. Pilihlah tempe murni yang dibungkus daun pisang segar, di mana kapang putihnya tumbuh tebal merata, menyelimuti setiap butiran kacang kedelai. Warna putih bersih, bagai salju tersebut, memancarkan aroma jamur yang sangat khas, dan menjadi tanda bahwa proses fermentasi alaminya berjalan dengan sempurna di dalam daun. Potonglah tempe tersebut menjadi ukuran dadu kecil, secara perlahan menggunakan pisau dapur yang bersih, lalu letakkan di atas piring tahan panas untuk dikukus. Saat air di dalam panci mulai mendidih di atas kompor, uap hangat yang membawa keharuman gurih khas kedelai akan mulai membubung tinggi, memenuhi seluruh ruangan dapur rumah Bapak Ibu. Proses mengukus selama 15 menit ini sangat penting untuk melunakkan serat kasar kedelai
tanpa merusak kandungan protein luhurnya. Ketika sepotong tempe kukus hangat yang lembut itu menyentuh lidah Bapak Ibu, rasa gurih alami yang sedikit manis berpadu dengan tekstur empuk lumat akan terasa sangat nikmat. Begitu kunyahan halus itu mengalir turun melewati tenggorokan dan masuk ke dalam perut, sensasi hangat yang sangat nyaman akan langsung menjalar ke seluruh tubuh kita. Perut Bapak Ibu tidak akan merasa kembung, melainkan terasa sangat enteng, karena protein fermentasi ini sangat ramah bagi pencernaan. Di dalam setiap gigitan tempe terdapat kandungan fitoestrogen dan kalsium tinggi yang bekerja sinergis menghentikan pengeroposan matriks tulang rawan pada sendi lutut. Sobat sehat, zat fitoestrogen ini bertindak sebagai pemulih alami yang menstimulasi sel pembentuk tulang untuk bekerja lebih aktif mengisi rongga yang keropos. Dengan rutin mengonsumsi tempe kukus setiap pagi, tubuh lansia akan mendapatkan pasokan protein albumin terbaik demi menjaga kepadatan otot paha kita. Kandungan senyawa isoflavon di dalam tempe juga memiliki peranan penting dalam memperlancar peredaran darah perifer yang menuju ke area ujung kaki. Bapak Ibu sekalian, ketika peredaran darah berjalan lancar tanpa sumbatan lemak jenuh, maka keluhan kaki terasa dingin atau kesemutan di malam hari akan sirna. Sari nutrisi dari kedelai fermentasi ini terbukti secara klinis melunakkan dinding pembuluh darah yang mulai mengeras akibat paparan radikal bebas dari makanan harian. Proses fermentasi oleh kapang Rhizopus oligosporus pada tempe menghasilkan enzim pelarut alami yang memecah senyawa asam fitat pengikat mineral makro. Hal ini membuat kalsium, zat besi, dan magnesium yang ada di dalam tempe menjadi sangat mudah diserap oleh dinding usus halus lansia. Dibandingkan dengan kedelai rebus biasa, konsumsi tempe jauh lebih efektif dalam menyuplai bahan baku pembentuk sel darah merah dan penguat struktur matriks tulang. Bapak Ibu di rumah, kehilangan jaringan otot atau sarkopenia adalah ancaman nyata bagi kemandirian gerak para sesepuh yang telah melewati usia kepala 60 tahun. Protein nabati konsentrasi tinggi dalam tempe kukus menyediakan asam amino esensial lengkap untuk membangun kembali serat otot yang kendur. Otot paha yang kembali padat dan kencang akan meringankan beban mekanis sendi lutut Bapak Ibu secara signifikan, sehingga langkah kaki menjadi stabil kembali sekuat baja pilihan kita. Selain zat penguat tulang, ternyata tempe merupakan satu-satunya sumber nabati yang kaya akan kandungan vitamin B12 pelindung selubung saraf pusat. Vitamin saraf ini bertugas menjaga kepekaan refleks motorik kaki Bapak Ibu agar tidak gampang limbung atau tersandung saat berjalan di tempat lantai tidak rata. Nutrisi esensial ini mengalir pelan memperbaiki kerusakan sel saraf tepi yang sering memicu rasa baal pada ujung jari kaki Bapak Ibu. Selama ini, senyawa genistein yang ada di dalam tempe kukus memiliki efek anti nyeri dan antiinflamasi alami yang kekuatannya ramah bagi kesehatan lambung para sesepuh. Zat aktif ini bekerja menekan produksi sitokin, pemicu rasa linu, dan bengkak pada tempurung lutut sobat sehat setelah seharian beraktivitas fisik. Melalui konsumsi teratur, Bapak Ibu tidak perlu lagi bergantung pada obat-obatan pereda nyeri kimia yang bisa memperberat kerja penyaringan dari organ ginjal kita. Kesehatan usus besar Bapak Ibu juga akan sangat terjaga berkat kandungan serat, larut, dan bakteri baik probiotik yang terbentuk selama masa fermentasi kedelai. Usus yang bersih dan sehat adalah kunci utama penentu tingkat penyerapan nutrisi makanan yang kita konsumsi sepanjang hari, agar tidak terbuang sia-sia. Dengan pencernaan yang prima, seluruh saripati penguat tulang dari tempe kukus akan dialirkan sempurna menuju organ sasaran yang membutuhkan perbaikan sel. Selain bermanfaat untuk mengokohkan sistem pergerakan kaki, ternyata senyawa aktif isoflavon di dalam tempe juga memiliki khasiat luar biasa dalam melindungi kesehatan fungsi kognitif otak. Bapak Ibu, penurunan daya ingat atau demensia pada usia lanjut dapat dihambat secara alami melalui pemenuhan antioksidan yang bertugas menangkal plak amaloid di otak. Dengan mengonsumsi tempe kukus harian, Bapak Ibu sedang berinvestasi untuk ingatan yang tetap tajam bugar. Kandungan zat saponin di dalam serat kedelai tempe kukus bertindak layaknya sebuah sapu pembersih yang mengikat kelebihan kolesterol jahat
di dalam saluran pencernaan lambung kita. Zat alami ini mencegah kolesterol meresap ke dalam sirkulasi darah harian yang berisiko memicu pengerasan dinding. Pembuluh darah arteri koroner jantung Bapak Ibu, pilihan menu Endeso ini terbukti secara medis jauh lebih aman dan menyehatkan daripada suplemen serat buatan dari pabrik. Mari kita pelan-pelan melihat keunggulan tempe dalam mendongkrak sistem imunitas tubuh para sesepuh agar tidak mudah jatuh sakit akibat perubahan cuaca yang ekstrem belakangan ini. Selama proses fermentasi terbentuk senyawa antibakteri alami yang sangat efektif melawan pertumbuhan kuman merugikan di dalam usus halus sobat sehat semua. Ketika benteng usus kita terjaga dengan baik, maka produksi sel darah putih pelindung infeksi akan meningkat secara sangat optimal. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang berjuang mengontrol kadar gula darah tinggi, mengonsumsi tempe kukus adalah pilihan menu sarapan yang sangat direkomendasikan oleh dunia medis. Serat larut dalam tempe bekerja memperlambat proses pemecahan karbohidrat menjadi glukosa sehingga tidak memicu lonjakan insulin secara mendadak di dalam tubuh lansia. Pola makan yang teratur ini membantu menjaga kestabilan energi Bapak Ibu agar tetap bertenaga sepanjang hari berjalan. Kombinasi zat besi dan mineral seng di dalam sebongkah tempe kukus hangat memiliki peran krusial dalam memproduksi sel darah merah yang baru bagi tubuh orang tua di atas usia 60 tahun. Kekurangan sel darah merah atau anemia sering menjadi dalang utama mengapa para orang tua sering merasa mengantuk, lemas, dan sempoyongan saat berjalan jauh. Pasokan mineral alami ini akan memastikan sirkulasi oksigen menuju ke otot paha mengalir deras tanpa hambatan. Sobat sehat yang saya sayangi, hindarilah menambahkan bumbu penyedap rasa asin, atau garam yang berlebihan saat menyajikan hidangan tempe kukus penopang tulang ini di meja makan rumah. Kadar natrium yang terlalu tinggi di dalam bumbu masakan dapat mengikat cairan tubuh secara berlebih, sehingga memicu peningkatan tekanan darah tinggi yang membahayakan kerja jantung. Biarkan rasa gurih alami kedelai fermentasi yang memanjakan lidah Bapak Ibu demi kesehatan fisik. Kandungan lecitin alami yang tersimpan di dalam butiran kedelai tempe juga sangat membantu organ hati dalam memetabolismekan jaringan lemak tubuh secara efisien dan lancar harian. Zat pengemulsi ini memastikan tidak ada penumpukan lemak berlebih di dalam pembuluh darah halus yang mengalir menuju ke area persendian lutut. Bapak Ibu sekalian, pembersihan tangki darah secara berkala ini akan menjaga elastisitas urat kaki agar tidak mudah terserang kram malam hari. Bapak Ibu perlu memahami bahwa mineral fosfor yang terkandung di dalam struktur tempe bekerja sama dengan kalsium untuk membentuk susunan kristal hidroksiapatit pengeras tulang kita. Tanpa adanya pasokan fosfor yang seimbang, maka kalsium yang kita konsumsi tidak akan bisa menempel dengan sempurna pada matriks tulang paha. Bapak Ibu yang mulai keropos, dimakan usia. Keseimbangan zat gizi makro dari makanan kampung inilah yang menjaga postur tubuh kita tetap tegak. Jangan lupa juga untuk selalu mengimbangi kebiasaan makan tempe kukus ini dengan meminum air putih hangat dalam jumlah yang cukup, minimal 8 gelas penuh sepanjang aktivitas harian. Air hangat bertugas sebagai media transportasi utama yang akan mengedarkan seluruh saripati vitamin B12 dari usus menuju ke ujung saraf kaki Bapak Ibu. Hidrasi yang terpenuhi dengan baik akan mencegah kekentalan cairan pelumas engsel tempurung lutut kita sepanjang waktu. Menjaga kelurusan posisi tulang punggung saat duduk santai menikmati hidangan pagi juga memegang peranan yang sangat penting bagi hantaran sinyal saraf menuju ke paha lansia. Postur tubuh yang terlalu membungkuk dapat menekan jalannya urat saraf di pinggang, sehingga memicu kekelemahan mendadak pada otot penyangga lutut. Bapak Ibu sekalian, sinergi antara perbaikan postur tubuh dan asupan gizi tempe kukus akan mewujudkan gerak kaki yang sekuat baja pilihan kita. Kandungan mangan di dalam tempe kukus juga bertindak sebagai kofaktor penting dalam pembentukan proteoglikan, yaitu molekul pengisi jaringan rawan sendi lutut sobat sehat. Tanpa adanya mineral mangan ini, tubuh orang tua akan mengalami kesulitan besar untuk merajut kembali lapisan pelindung sendi yang telah aus terkikis
gesekan kasar. Kehadiran zat renik dari kedelai fermentasi ini memastikan proses restorasi bantalan lutut berjalan lancar di tingkat seluler. Selain itu, tempe juga mengandung senyawa fitosterol yang secara aktif bersaing dengan kolesterol jahat di dalam saluran usus halus. Bapak Ibu sekalian, fitosterol akan memblokir penyerapan lemak jenuh dari lauk hewani lainnya, sehingga kebersihan jalur pembuluh darah pembawa nutrisi paha tetap terjaga jernih. Jalur sirkulasi yang bebas hambatan ini menjamin pasokan energi menuju otot betis mengalir lancar, meminimalkan keluhan kaki kram saat Bapak Ibu bangun tidur. Proses fermentasi kedelai juga merangsang pembentukan senyawa peptida fungsional yang mampu mendongkrak aktivitas enzim superoksida dismutase di dalam tubuh lansia. Enzim ini merupakan barisan pertahanan antioksidan paling kuat yang bertugas menetralisir racun radikal bebas penyebab penuaan dini pada sel tulang. Rutin mengonsumsi tempe kukus pada pagi hari berarti Bapak Ibu sedang mengaktifkan sistem perisai alami tubuh guna melawan pengeroposan fisik. Menahun, mineral tembaga yang terkandung di dalam sepiring tempe kukus hangat memiliki andil besar dalam proses ikatan silang antara kolagen dan elastin pada jaringan ikat sendi. Ikatan silang ini sangat krusial untuk memberikan daya regang dan kelenturan maksimal pada urat-urat penyangga lutut. Bapak Ibu, agar tidak mudah robek atau terkilir. Kecukupan gizi mikro ini akan membuat langkah kaki para sesepuh terasa sangat mantap, kokoh, dan jauh dari rasa goyah saat berjalan. Senyawa polifenol, jenis daidzein yang melimpah di dalam struktur tempe, terbukti secara ilmiah mampu menghambat aktivitas osteoklas, yaitu sel penghancur massa tulang manusia, pada usia di atas 60 tahun. Kinerja sel penghancur ini seringkali jauh lebih aktif dibandingkan sel pembentuk tulang, sehingga memicu osteoporosis. Dengan bantuan zat daidzein dari makanan endeso ini, laju pengeroposan tulang paha Bapak Ibu dapat ditekan hingga ke tingkat paling aman. Serat oligosakarida yang terkandung di dalam kedelai fermentasi juga berfungsi sebagai makanan utama bagi mikrobiota, baik di dalam kolon pencernaan Bapak Ibu. Bakteri baik tersebut akan mengubah serat menjadi asam lemak rantai pendek yang sangat bermanfaat untuk meredakan inflamasi sistemik di seluruh tubuh. Tubuh yang terbebas dari peradangan sistemik akan membuat sendi-sendi besar seperti lutut dan panggul terhindar dari rasa kaku kram di pagi hari yang menyiksa. Kehadiran vitamin E alami di dalam minyak kedelai tempe memberikan perlindungan ekstra bagi lapisan membran sel otot paha dari kerusakan akibat beban mekanis harian. Vitamin E bekerja sebagai pelindung larut lemak yang menjaga dinding sel tetap utuh dan elastis, sehingga otot tidak gampang mengalami robekan mikro yang memicu rasa pegal linu berkepanjangan. Gizi pelindung ini memastikan pemulihan fisik Bapak Ibu setelah berjalan kaki berjalan dengan sangat cepat. Tingginya kadar magnesium di dalam tempe kukus bertindak sebagai relaksan otot alami yang sangat dibutuhkan untuk meredakan ketegangan urat betis para sesepuh sekalian. Magnesium bekerja menyeimbangkan peran kalsium di dalam sel otot, mencegah terjadinya kontraksi berlebihan yang menjadi biang keladi kram paha mendadak di malam hari. Konsumsi pangan kaya magnesium ini akan menghadirkan rasa rileks yang mendalam pada kaki Bapak Ibu menjelang waktu tidur malam. Mineral kalium yang tersimpan di dalam butiran tempe kukus memiliki andil besar dalam menjaga keseimbangan cairan dan tekanan osmotik di dalam sel-sel tubuh orang tua. Kalium membantu membuang kelebihan cairan tersumbat di area pergelangan kaki yang seringkali menyebabkan kaki lansia menjadi bengkak dan terasa berat untuk melangkah. Melalui regulasi cairan yang seimbang ini, Bapak Ibu akan merasakan sensasi ringan dan bebas linu setiap kali mengayunkan kaki. Senyawa isoflavonoid spesifik dalam tempe juga membantu meningkatkan produksi nitrat oksida pada lapisan dalam pembuluh darah kecil yang mengitari persendian lutut Bapak Ibu. Nitrat oksida bertugas untuk melemaskan dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah pembawa oksigen dapat meresap sempurna hingga ke sela-sela sendi yang paling dalam. Pasokan oksigen yang melimpah ini secara instan akan mengusir rasa kaku dan dingin yang sering mengganggu kenyamanan gerak.
Sembari menikmati kehangatan hidangan sehat ini, mari kita masuk ke sesi interaktif untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan para sesepuh saat berkunjung ke klinik saya. Pertanyaan pertama adalah, apakah tempe goreng memiliki khasiat yang sama baiknya dengan tempe kukus? Jawabannya tentu tidak, karena minyak goreng kelapa sawit yang dipanaskan tinggi justru memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, jantung, serta memperparah peradangan sendi. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kedua adalah, apakah penderita asam urat tinggi dilarang total makan tempe harian? Jawabannya adalah mitos medis lama, karena kandungan purin dalam tempe tergolong aman selama diolah tanpa digoreng dan dikonsumsi. Sewajarnya seukuran telapak tangan Bapak Ibu. Proses fermentasi terbukti menurunkan kadar purin agresif, sehingga Bapak Ibu tidak perlu takut berlebihan kehilangan sumber protein. Murah, penopang kekuatan fisik masa tua yang mandiri dan bahagia ini. Pertanyaan ketiga adalah, apakah tempe mentah jauh lebih bagus khasiatnya untuk mata dan sendi? Jawabannya adalah kurang ramah bagi pencernaan lansia, karena higienitas ragi mentah berisiko memicu kembung lambung dan diare, sehingga pengukusan singkat adalah pilihan terbaik. Melalui pemanasan uap air yang cukup, seluruh kuman berbahaya akan mati tanpa merusak struktur nutrisi fitoestrogen yang bertugas memperkokoh kepadatan sel-sel tulang rawan lutut Bapak Ibu. Pertanyaan keempat adalah, berapa potong tempe yang ideal kita konsumsi dalam sehari? Takaran yang sangat dianjurkan untuk usia senja adalah 2 potong ukuran sedang. Setiap pagi hari, ditemani secangkir air putih hangat suam kuku. Sekarang mari kita lakukan cek fisik mandiri yang sangat mudah untuk menguji kekuatan otot paha. Bapak Ibu di rumah saat ini juga, dengan cara duduk tegak di kursi, tanpa bersandar pada pegangan tangan kanan kiri kursi Bapak Ibu di rumah. Silakan, Bapak Ibu mencoba berdiri tegak secara perlahan dari posisi duduk tersebut, tanpa menggunakan bantuan dorongan kedua telapak tangan kita pada lutut. Jika Bapak Ibu bisa berdiri dengan stabil, tanpa merasa goyah atau pusing, berarti kekuatan otot paha dan refleks keseimbangan tubuh masih berada dalam kondisi baik. Latihlah gerakan sederhana ini sebanyak 5 kali setiap pagi selesai mengonsumsi tempe kukus, agar otot kaki senantiasa terlatih aktif sepanjang hari. Melatih kekuatan otot betis melalui gerakan jalan jinjit sederhana, secara rutin akan membantu memperlancar aliran darah balik dari ujung kaki menuju jantung kita. Ketika sirkulasi darah berjalan lancar, maka pasokan nutrisi kalsium dari tempe kukus yang baru saja dikonsumsi akan dialirkan deras menuju ke persendian lutut Bapak Ibu. Langkah perlindungan fisik yang konsisten ini akan membuat kaki para sesepuh terbebas dari keluhan kram mendadak di malam hari nanti. Jangan biarkan ilmu kesehatan yang sangat mulia dan bermanfaat nyata ini berhenti di tangan Bapak Ibu saja pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah melimpah ini. Membagikan video penjelasan medis ini ke grup WhatsApp keluarga, rekan kerja pensiunan, atau teman pengajian adalah sebuah bentuk nyata dari sedekah ilmu kita bersama. Ketika ada sesepuh lain yang kembali kokoh berjalan berkat informasi dari Bapak Ibu, maka pahala kebaikannya akan terus mengalir tanpa putus. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh kekeluargaan erat ini, mari kita satukan hati, menundukkan kepala, sejenak memohon doa, kesembuhan fisik kepada Sang Maha Pencipta. Ya Tuhan, angkatlah segala rasa linu kaku, kelemahan otot, dan kerapuhan tulang yang saat ini bersarang di tubuh. Bapak Ibu, Sobat Sehat yang menonton tayangan naskah video ini, berikan kekuatan pada kaki mereka, teguhkan langkah ibadah mereka, dan limpahkan kedamaian batin sepanjang sisa usia indah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, ketulusan, dan kesabaran Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak penjelasan dokter dari awal hingga akhir dengan saksama. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan paripurna, usia yang penuh berkah keselamatan, serta kebahagiaan yang melimpah bersama seluruh keluarga besar di rumah tercinta. Salam hangat penuh kasih sayang dari saya, Dr. Irfan Ali,
Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum.